Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari CV Roti Jaya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pencatatan dokumen transaksi nomor 5. Saya rasa untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kita masuk ke dokumen transaksi nomor 6 di sini. Oke, kita lihat di sini bahwa dokumen transaksi nomor 6 itu ada faktur, di mana faktur ini adalah bukti transaksi kredit. Dan di sini kalau kita lihat kopnya adalah perusahaan CV Roti Jaya, berarti ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Di sini kita jual kepada toko Harum. Oke, atas adanya transaksi penjualan secara kredit, di sini yang pertama akan kita catat di kartu persediaan. Kemudian yang kedua ini akan kita catat di jurnal penjualan. Oke, langsung kita masuk ke kartu persediaan atau inventory card. Karena di sini kita menjual produk jadi, maka kita masuk ke kartu persediaan produk jadi kita, yaitu roti tawar ini. Oke, kita langsung masukkan dokumen transaksinya, tanggalnya tanggal 10 di situ. Kemudian nomornya adalah FPJ 12-1, keterangannya adalah kita jual kepada toko Harum. Oke, karena adanya transaksi penjualan atas roti tawar di sini, maka kita masuk ke kolom out. Oke, di mana kita di sini kita lihat kita jual 300 buah roti tawar dengan harga pokok barang yang kita jual. Kita lihat di kolom balance, khususnya price ya. Kita lihat di untuk mengisi kolom out ya, kolom price ini kita lihat price di kolom balance. Di sini kita lihat bahwa harga pokok barang yang kita jual itu adalah 9.169. Kita masukkan 9.169 sehingga harga pokok barang kita yang jual itu adalah Rp2.750.700. Oke. Lalu selanjutnya kita masuk ke kolom persediaan, bahwa sebelumnya ada persediaan 750, karena dijual 300 maka sekarang untuk roti tawar persediaan menjadi 450 buah dengan harga pokok di sini kita turunkan masih sama, yaitu 9.169, sehingga total nilai persediaan untuk roti tawar sekarang menjadi Rp4.126.050. Oke, setelah kita catat di kartu persediaan, maka kemudian yang kedua adanya transaksi penjualan kredit ini akan kita catat di jurnal penjualan atau sales journal. Oke, yang pertama kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 10 dengan nomor FPJ 12-1, keterangannya kita jual kepada toko Harum. Oke, lalu kita masuk ke kolom kredit dulu. Kita masukkan untuk nilai penjualannya. Kita lihat bahwa untuk roti tawar itu nilai penjualannya adalah untuk 300 buah roti tawar dijual 13.000, maka total nilai penjualan adalah 3.900.000. Kita lihat totalnya 3.900.000. Nah, ini untuk nilai penjualan ini kita masukkan ke kolom sales 3.900.000. Kemudian untuk kolom fade out atau PPN outcome-nya ini kita ambil dari kolom PPN 10% nih, yaitu 390.000 kita masukkan. Sehingga nilai penjualan kita plus PPN yaitu sebesar 4.290.000 ini kita masukkan sebagai piutang dagang kita. Kita masukkan di sisi sebelah debit kolom receivable. Oke. Lalu kemudian karena pencatatannya menggunakan sistem perpetual ya, maka setiap adanya transaksi penjualan baik itu penjualan kredit maupun tunai, maka harga pokok barang yang kita jual ini harus kita catat juga. Nah, untuk harga pokok barang yang kita jual, maka di sisi debit kita masukkan ke kolom order. Ya, dimana untuk harga pokok penjualan itu kita masukkan kode akunnya adalah 5-1000. Nah, untuk jumlah harga pokok barang yang kita jual, kita lihat di kartu persediaan. Bahwa di sini kita tadi menjual 300 buah roti tawar dengan harga pokoknya 9.169, sehingga total harga pokok barang yang kita jual untuk 300 buah itu adalah Rp2.750.700. Nah, nilai harga pokok barang yang kita jual untuk 300 buah roti tawar ini kita masukkan di kolom order sisi sebelah debit, yaitu masukkan ke kolom amount di sini. Ya, Rp2.750.700. Nah, oke, di sisi debit kita akan muncul akun cost of goods sold, sedangkan di sisi kredit maka adanya harga pokok barang yang dijual ini akan mengurangi nilai persediaan kita. Nah, untuk nilai persediaan kita, maka kita catat di kolom order di sisi kredit. Oke, kode akun persediaan produk jadi itu adalah 1-1230. Ini silakan kalian cross check dengan daftar akun yang ada.
jumlahnya sama dengan jumlah harga pokok ini, yaitu Rp2.750.700. Oke, ini untuk pencatatan harga pokok barang yang kita jual. Oke, tadi nilai penjualan yang kita catat menggunakan sales beserta PPN-nya, maka di sisi debit kita catat dengan core receivable. Sedangkan untuk harga pokok barang yang kita jual di sini, untuk akun harga pokoknya kita masuk di sisi debit kolom order. Sedangkan di sisi kredit kolom ordernya kita gunakan akun persediaan produk jadi. Jumlahnya sama dengan harga pokok barangnya. Oke, itu dokumen transaksi nomor 6. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 7. Kita lihat bahwa dokumen transaksi nomor 7 ini adalah nota kredit ya. Kalau kita lihat ini adalah transaksi retur, yaitu retur tanggal 10. Nah, karena tanggal 10 dokumen nomor 6 ini sebelumnya kita menjual kepada toko Harum, maka di tanggal 11-nya ini ada retur ya, retur penjualan. Ada barang yang dikembalikan atas barang yang kita jual tanggal 10 ini. Oke, adanya retur barang yang pertama ini akan kita catat di kartu persediaan ya. Kemudian yang kedua, adanya retur ini akan kita catat di jurnal umum. Oke, sekarang kita masuk dulu di kartu persediaan untuk produk jadi, karena kita menjual produk jadi di sini. Oke, adanya retur ini, cara pencatatan di kartu persediaan kita masukkan tanggal 11 RNP3-12 ya. Ini yang ini tadi ya. Oke. RNP3-12, lalu keterangannya adalah retur toko Harum. Oke. Karena retur ya, retur penjualan itu sebelumnya itu karena adanya transaksi penjualan, maka untuk retur kita masukkan ke kolom out. Di sini kita lihat bahwa ada pengembalian 10 buah roti tawar di sini. Oke, maka di sini untuk jumlahnya sendiri kita masukkan di kolom quantity dengan cara gunakan tanda min. Tanda min itu artinya mengurangi nilai penjualan sebelumnya. Oke, ada pengembalian 10 barang. Dengan harga pokok barang yang dikembalikan tentunya sama dengan di atasnya, karena sebelumnya kita menjual dengan harga pokok 9.169, maka pada saat adanya pengembalian barang harga pokoknya tetap sama. Oke, sehingga total harga pokok barang yang diretur adalah Rp91.690. Sekarang kita masuk ke kolom balance atau persediaan atau saldo persediaan. Sebelumnya ada persediaan 450 buah roti tawar. Karena ada pengambilan 10 buah, maka persediaan kita sekarang bertambah menjadi 460 buah. Dengan harga pokok ini kita turunkan yang di atas, sehingga total nilai persediaan kita sekarang per tanggal 11 setelah adanya retur itu menjadi Rp4.217.740. Yaitu pencatatan di kartu persediaan jika ada retur penjualan. Oke, selanjutnya adanya retur ini akan kita catat di jurnal umum. Oke, akan catat di jurnal umum. Oke, sekarang kita masukkan dulu tanggal 11 dengan nomornya RNP3-12. Jurnal untuk mencatat nilai retur ini ya. Jadi kalau ada retur penjualan, maka kita akan buat 2 jurnal di jurnal umum ini. Yang pertama adalah jurnal untuk mencatat nilai retur ini atau nilai retur yang di dokumen. Jurnal yang kedua untuk mencatat harga pokok dari barang yang diretur ini, yaitu untuk 10 buah roti tawar ini. Oke, sekarang kita catat dulu untuk nilai returnya. Jurnal untuk mencatat adanya retur ini adalah retur penjualan, PPN keluaran pada piutang dagang. Ya, karena adanya retur otomatis akan mengurangi nilai piutang kita. Oke, dengan kode akun silakan disesuaikan. Kemudian nilainya sendiri untuk retur penjualan kita ambil nilai subtotal ini ya. Nilai returnya adalah ada pengembalian 10 unit, harga jualnya 13.000 sehingga totalnya 130.000. Ini adalah nilai retur penjualannya. Kita masukkan ke sini yaitu 130.000. Kemudian untuk PPN-nya sendiri ada 13.000. Kita masukkan di kolom PPN keluaran ini. Sehingga total piutang dagang berkurang menjadi 143.000. Nah, jumlah piutang berkurang ini kita masukkan di kolom atau di akun piutang dagang ini. Oke, Rp143.000. Oke, itu pertama, jurnal untuk mencatat nilai retur barang ini. Jurnal yang kedua adalah jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang diretur ini. Oke, jurnal yang kita gunakan di sini adalah persediaan produk jadi pada harga pokok penjualan. Karena adanya retur penjualan otomatis akan menambah persediaan produk jadi di sini. Oke, kita masukkan kode akunnya.
Nah, untuk nilainya sendiri ini kita ambil dari kartu persediaan tadi yang 10 buah ini. Oke, ada 10 buah roti tawar dikembalikan, total harga pokoknya 9.169 sehingga total harga pokok barang diretur itu 91.690. Nah, nilai inilah kita masukkan ke jurnal umum di sisi debit dan di sisi kredit, Rp91.690. Oke, itu dokumen nomor 7 ya. Jika ada retur penjualan, yang pertama kita catat di kartu persediaan untuk kartu persediaan produk jadi. Yang kedua, ini akan kita catat di jurnal umum. Oke, lanjut ke dokumen nomor 8. Ada nota kontan di sini. Bahwa nota kontan itu adalah transaksi tunai. Di sini kopnya CV Roti Jaya. Berarti ini bisa kita ambil kesimpulan, dokumen nomor 8 ini adalah transaksi penjualan secara tunai. Oke, lanjut. Di sini kita lihat bahwa adanya penjualan tunai. Yang pertama, ini akan kita catat di kartu persediaan. Karena adanya penjualan otomatis akan mengurangi persediaan barang kita, maka akan kita catat di kartu persediaan. Kemudian yang kedua, ini akan kita catat di jurnal penerimaan kas. Karena dari penjualan tunai otomatis kita akan mendapatkan uang tunai seperti itu. Oke, pertama kita masuk ke kartu persediaan dulu. Oke, karena penjualan otomatis kita masuk ke kartu persediaan roti tawar ini karena kita menjual produk jadi. Oke, kita masukkan dulu tanggal dan nomornya. Di sini tanggalnya tanggal 11 masih ya. NK 12-1. Lalu keterangannya di sini adalah penjualan tunai. Oke, karena penjualan maka kita akan catat di kolom out di sini. Oke, kita catat di kolom out. Oke, di sini tanggal 11, masih tanggal 11 kita menjual 100 buah roti tawar. Kita masukkan di kolom quantity 100 buah roti tawar dengan harga pokok 100 buah ini yang kita jual itu adalah kita ngambil di price kolom balance ini. Yaitu 9.169. Kita masukkan di kolom price di out. Oke. Lalu kemudian untuk 100 buah roti tawar dengan harga pokok 9.169, maka total harga pokok barang yang dijual untuk 100 buah roti tawar itu adalah Rp916.900. Sekarang kita masuk ke saldo persediaan. Sebelumnya ada 460 buah roti tawar, kemudian dijual 100, maka sekarang menjadi 360 buah roti tawar. Dengan harga pokoknya ini kita turunkan ke bawah, sehingga total nilai persediaan untuk 360 roti tawar itu sekarang menjadi 3.300.840 rupiah. Oke, itu pencatatan di kartu persediaan. Sekarang adanya penjualan tunai. Yang kedua, ini akan kita catat di jurnal penerimaan kas, cash receipt journal sini. Oke, kita masukkan tanggal 11 dengan NK 12-1, keterangannya adalah penjualan tunai. Oke, dari penjualan tunai ini kita menerima cash in bank atau total penerimaan kita adalah 1.430. Ini jumlah penerimaan ini akan kita catat di kolom cash in bank sisi debit. Lalu jumlah yang kita terima itu terdiri dari nilai penjualan yaitu subtotal ini 1.300 dan nilai PPN 130.000. Nah, untuk nilai penjualan sendiri kita masukkan di sini karena kita terima bukan dari piutang dagang, maka kita masuk kolom order. Oke, kita akan masuk di sisi sebelah kredit kolom order. Yang pertama, untuk nilai penjualannya kita gunakan sales yaitu dengan kode akun 4.000 ya. Di sini jumlah penjualannya nilai penjualan adalah 1.300.000. Kita masukkan di sini 1.300.000. Kemudian yang kedua, PPN 10% ini akan kita catat dengan PPN keluaran yaitu dengan kode akun 2.1600. Totalnya adalah 130.000. Kemudian total antara nilai penjualan plus PPN ini otomatis akan menjadi jumlah uang yang kita terima yang sudah kita catat di cash in bank ini. Oke. Kemudian selanjutnya seperti di awal tadi bahwa setiap adanya transaksi penjualan baik tunai atau kredit, maka harga pokok barang yang dijual untuk 100 buah roti tawar untuk harga pokoknya pun akan kita catat di sini. Nah, untuk harga pokok barang di sisi debit ini akan kita catat di kolom order. Dengan harga pokok barangnya di sini kita gunakan akun 5.000, total harga pokok barang yang kita jual ini kita lihat di kartu persediaan di sini.
bahwa tadi untuk 100 buah roti tawar dengan harga pokok barangnya adalah Rp9.169, total harga pokok yang dijual untuk 100 buah roti tawar itu adalah Rp916.900. Nah, ini yang kita catat di jurnal penerimaan kas di kolom order sisi debit, yaitu 916.900 rupiah. Oke, itu di sisi debit ya. Jadi harga pokoknya kita catat di sisi debit kolom order, sedangkan di sisi kreditnya kita akan gunakan akun persediaan produk jadi. Karena adanya penjualan ini otomatis akan mengurangi nilai persediaan produk jadi. Nah, untuk produk jadinya kita gunakan kode akun 1-1230. Nilainya sama dengan nilai harga pokok barang yang kita jual nih, yaitu Rp916.900. Baik, itu dokumen nomor 8 ya. Jika ada transaksi penjualan tunai, tadi yang pertama kita catat di kartu persediaan, yang kedua ini akan kita catat di jurnal penerimaan kas. Oke, sekarang kita lanjut ke dokumen nomor 10. Oke, di sini ada faktur ya, kembali ada faktur. Ini ada transaksi kredit, kopnya perusahaan Roti Jaya, berarti ini adalah penjualan secara kredit. Oke, di sini kita jual kembali 300 buah roti tawar. Adanya penjualan kredit ini yang pertama akan kita catat di kartu persediaan ya. Kita masuk ke inventory card di sini untuk roti tawarnya ya. Kemudian di sini kita masukkan tanggal dan nomornya. Tanggal 11 masih FPJ 12 step 2. Oke, di sini kita jual kepada toko sebelah. Oke, karena penjualan kita masukkan ke kolom out di sini. Oke, di sini kita jual 300 buah roti tawar. Dengan harga pokok barang yang kita jual, ini untuk kolom price-nya kita lihat atau kita ambil dari kolom price di balance ini. Oke, di sini kita lihat Rp9.169. Itu untuk harga pokok barang yang kita jual untuk 300 buah roti tawar ini. Sehingga total harga pokok barang yang kita jual untuk 300 buah roti tawar dengan harga pokok Rp9.169 di sini adalah Rp2.750.700. Oke. Lanjut kita ke kolom persediaan. Untuk persediaan di sini sebelumnya roti tawar ada 360 buah roti tawar. Lalu tanggal 11 ini dijual 300. Maka otomatis sekarang persediaan kita menjadi 60 buah roti tawar. Dengan harga pokok kita turunkan di bawah di atasnya, sehingga per tanggal 11 itu persediaan atau nilai persediaan kita menjadi Rp550.140. Oke, itu pencatatan di kartu persediaan. Sekarang kita masuk ke sales jurnal untuk mencatat adanya nilai penjualan kredit ini. Oke, kita masukkan dulu untuk tanggalnya. Tanggal 11 masih dengan kode FPJ 12 kepada toko sebelah. Oke, di sini kita lihat bahwa untuk nilai penjualannya kita masukkan dulu di sisi kredit. Untuk kolom sales ini kita ambil dari subtotal ini atau jumlah penjualannya, yaitu 300 dikali 13.000, 3.900.000, sehingga totalnya 3.900.000. Ini kita masukkan di kolom sales. Untuk fade out-nya, nilai PPN-nya kita ambil di kolom PPN ini 10%, yaitu 390.000. Sehingga total nilai penjualan plus PPN itu 4.290.000. Ini akan kita masukkan sebagai piutang dagang kita. Oke, kita masukkan di sini. Oke. Selanjutnya sama dengan yang di atas tadi, bahwa setiap adanya penjualan kita akan catat harga pokok barang yang kita jual ini. Nah, untuk 300 buah tawar, harga pokoknya di sini tadi nanti kita lihat di kartu persediaan bahwa untuk harga pokoknya di sisi debit kita masukkan kode akun harga pokok 5.000. Total harga pokoknya kita lihat di kartu persediaan untuk tanggal 11 ini. Oke, 300 buah tawar, total harga pokok barang dijual itu adalah Rp2.750.700. Ini kita masukkan di sini. Ya, di sisi sebelah debit kolom order. Sisi kreditnya yaitu kita gunakan nilai persediaan di sini, persediaan produk jadi. Kita catat untuk persediaannya di kolom order sisi kredit di sini. Kita gunakan kode akun untuk persediaan produk jadi 1-1230, totalnya sama dengan total harga pokok barang kita nih, yaitu Rp2.750.700. Oke, itu pencatatan dokumen nomor 9. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 10. Kembali ada faktur ya, tetapi di sini kopnya adalah toko berkah. Berarti ini bisa kita simpulkan dokumen nomor 10 ini adalah transaksi pembelian secara kredit.
Oke, karena kita perusahaan manufaktur, perusahaan yang memproses barang ya, maka otomatis pembelian ini adalah pembelian bahan baku. Maka yang pertama dari adanya transaksi pembelian ini yang pertama kita catat di jurnal pembelian untuk mencatat nilai pembeliannya. Yang kedua ini akan kita catat di kartu persediaan untuk mencatat adanya bertambahnya persediaan bahan baku ini. Oke, sekarang kita langsung catat di jurnal pembelian dulu, purchase journal. Oke, kita masukkan tanggalnya di situ tanggal 14 dengan nomor FPB 12-2. Oke, di sini kita beli kepada toko berkah atau dari toko berkah. Oke, kemudian dari adanya pembelian secara kredit di situ kita masukkan di sisi debit dulu untuk nilai pembeliannya atau kolom merchandise inventory. Untuk nilai pembelian ini kita ambil dari kolom subtotal ini. Ya, dari baris subtotal yaitu Rp1.065.000. Kita masukkan di sini. Kemudian untuk fat in-nya itu kita ambil dari kolom PPN 10%, Rp106.800. Sehingga nilai pembelian plus PPN itu sebesar Rp1.171.500. Ini akan kita catat sebagai piutang dagang kita. Maka kita masukkan di sisi sebelah kredit yaitu kolom ini akan menjadi utang dagang kita ya, karena ini pembelian. Jadi jumlah pembelian dan PPN-nya ini otomatis akan menjadi nilai hutang dagang kita, dan ini akan kita masukkan ke kolom akun payable sisi sebelah kredit. Oke, itu mencatat nilai pembeliannya. Yang kedua, adanya pembelian kredit ini akan kita catat di kartu persediaan. Kita masuk ke inventory. Nah, kartu persediaan di sini karena yang kita beli adalah bahan baku, maka kita masuk ke persediaan bahan baku dan penolong. Untuk yang pertama kita catat dulu untuk bahan baku yang terigu, berarti yang ini. Oke, kita catat di kartu persediaan bahan baku dan penolong khususnya adalah terigu. Kita masukkan tanggal 14 dengan nomor FPB 12-2. Di sini kita membeli kepada toko berkah. Karena pembelian maka kita masuk ke kolom in. Kita masukkan nilai pembeliannya untuk terigu adalah 100 buah. Dengan harga pembeliannya di sini adalah 9.000. Kita masukkan sehingga total pembelian untuk terigu di sini adalah Rp900.000 sama dengan di dokumen. Oke, sekarang kita masukkan ke kolom saldo. Ya, sebelumnya ada persediaan terigu itu 82 kg. Lalu tanggal 14 ada pembelian 100 kg. Otomatis persediaan kita untuk terigu sekarang menjadi 182 kg. Dengan harga pokoknya di sini karena metode yang kita gunakan sekali lagi adalah metode rata-rata tertimbang atau average, maka untuk penentuan harga pokok barang di persediaan caranya adalah jumlah nilai persediaan sebelumnya ditambah dengan nilai pembelian yang baru dibagi dengan jumlah persediaan kita. Ya, sekali lagi nilai persediaan sebelumnya ditambah dengan jumlah pembelian kita yang baru dibagi dengan jumlah persediaan kita. Maka di sini dapatlah harga pokok barang untuk 182 kg terigu itu adalah per kilonya Rp8.991. Sehingga total nilai persediaan kita per tanggal 14 sekarang menjadi Rp1.636.360. Ini didapat dari nilai sebelumnya, nilai persediaan sebelumnya ditambah dengan nilai pembelian kita yang baru. Ya, seperti itu. Yaitu untuk terigu. Sekarang kita masuk ke gula. Kita masuk ke gula. Oke. Persediaan bahan baku dan penolong untuk gula. Kita masukkan tanggal 14 nomor dan keterangannya di sini. Oke, lalu karena pembelian sekali lagi kita masuk kolom in. Ya, kita masukkan untuk gula kita membeli 5 kg. Dengan harga pembeliannya di sini adalah Rp12.700. Sehingga total nilai pembelian kita untuk 5 kg gula itu adalah Rp63.500. Oke, sekarang kita catat di kolom saldo persediaan. Sebelumnya ada 12,5 kg untuk gula. Kemudian tanggal 14 ada membeli 5 kg. Maka otomatis persediaan gula kita sekarang menjadi persediaan gula kita sekarang menjadi 17,5 kg. Dengan harga pokok di sini untuk penentuan harga pokoknya adalah jumlah persediaan gula sebelumnya, nilai persediaan sebelumnya ditambah dengan nilai pembelian yang baru
dibagi dengan jumlah persediaan kita sekarang. Maka didapat sekarang untuk harga pokok gula itu adalah Rp12.691 dengan nilai persediaan kita per tanggal 14 sekarang menjadi Rp222.088. Ini didapat dari nilai persediaan kita sebelumnya ditambah dengan total nilai pembelian kita yang baru. Oke, itu untuk gula. Sekarang kita masuk ke mentega. Kita cari untuk persediaan mentega. Oke, berarti yang ini. Oke, kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya. Lalu kita masukkan di sisi atau kolom in karena pembelian. Oke, untuk mentega di sini kita membeli 10 kg dengan harga pembeliannya di sini adalah Rp10.150. Sehingga total nilai pembelian kita untuk 10 kg mentega itu adalah Rp101.500. Oke. Sekarang kita masuk kolom saldo di balance. Oke, sebelumnya ada persediaan mentega itu 36,3 kg. Tanggal 14 ada pembelian 10 kg. Maka persediaan kita sekarang menjadi 46,3 kg untuk mentega. Nah, kemudian untuk harga pokok barang, untuk penentuannya kolom price seperti tadi, nilai persediaan sebelumnya ditambah dengan nilai pembelian kita yang baru dibagi dengan jumlah persediaan kita. Maka di sini dapat nilai Rp10.150. Dengan nilai harga pokok kita sekarang menjadi nilai persediaan kita per tanggal 14 untuk mentega itu Rp469.945. Ini didapat dari nilai persediaan sebelumnya ditambah dengan nilai pembelian kita yang baru. Oke, itu untuk dokumen transaksi nomor 10. Oke. Baik, untuk dokumen nomor 11 dan seterusnya, karena durasi terlalu panjang, maka kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.